Jadi adab yang pertama kata beliau al-awwalu ayyutahhira qalbahu. Nah, saya terjemahkan ini. Ayyutahhira qalbahu itu artinya ayyutahhira itu membersihkan. Hendaknya seorang santri itu membersihkan qalbahu, hatinya. Min dari kulli, setiap ghasyin. Ghasyin itu adalah penipuan, bisa diartikan penipuan, kebohongan, sifat bohong, suka nipu. Wadanasin, kemudian danasin itu kotoran, artinya buruk akhlaknya, jelek, kotor akhlaknya. Wa ghillin, ghillin itu dengki. Ghillin itu dengki. Tidak suka orang lain dapat nikmat. Nah, itu namanya ghillin. Wa hasadin, sedangkan hasad itu sama, iri dengki juga. Cuma kalau hasad itu lebih kepada dia tidak suka orang lain dapat nikmat dan dia berambisi agar nikmat orang lain itu hilang daripada orang tersebut. Itu namanya hasad. Temennya juara kelas terus, akhirnya muncul yang namanya iri, dengki. Tidak suka kalau temennya itu juara kelas terus. Akhirnya apa? Akhirnya difitnah, akhirnya mengadu domba. Oleh itu juara kelas itu karena nyontoh saja, itu juara kelas itu karena ustadznya pilih kasih dan lain sebagainya. Biasanya orang iri dengki seperti itu. Kemudian membersihkan hati dari wasu'i aqidatin. Su itu artinya buruk, jahat, bisa aqidatin, yaitu akidah yang buruk, akidah yang jahat. Dalam artian kita juga itu harus membersihkan hati kita dari keyakinan-keyakinan yang sesat, keyakinan-keyakinan yang jahat. Su'i aqidatin. Kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar, akidah yang tidak benar, penyimpangan, khurafat, takhayul. Dan keyakinan-keyakinan yang lain. Kalau konteksnya sebagai seorang santri, contohnya ben pinter, biar pinter nanti bikin sebuah raja, bikin sebuah tulisan. Wah, apalah, ayat kursi dibalik nulisnya. Habis itu nanti dibakar, diminum. Nah, itu termasuk kepercayaan yang rusak. Biar pinter katanya minum raja. Tahu raja? Raja itu biasanya tulisan-tulisan apa, tulisan Arab gitu, tapi kadang maknanya tidak jelas. Biar di pondok itu betah semuanya. Apa, bawa dari rumah dibekali sama mbahnya dengan jimat dan lain sebagainya. Itu termasuk su'i aqidatin dalam konteks antum sebagai seorang santri. Percaya kalau besok mau ujian saya harus mandi kembang 7 warna itu, biar besok ujiannya lancar gitu. Itu tidak benar juga itu. Itu termasuk su'i aqidatin dalam konteks antum sebagai seorang santri. Atau dalam konteks yang lain, contoh yang lain, antum percaya dengan pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok menyimpang di dalam keilmuan. Seperti ada kelompok Syiah,
ada kelompok Mu'tazilah, Jabariyah, Khawarij dan lain sebagainya. Nanti antum akan pelajari, nanti kalau sudah selesai dari sini dan antum belajar di tingkat yang lebih tinggi, antum akan tahu, oh ini pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan yang ya, yang jahat, yang buruk. Kemudian wasu'i khuluqin. Nah, termasuknya adab yang pertama kali yang harus antum perhatikan selain daripada yang tadi adalah antum harus memperbaiki su'i aqidatin, yaitu akhlak yang buruk. Artinya antum harus hindari, antum harus bersihkan diri antum dari yang namanya akhlak yang buruk. Banyak sekali contohnya di dalam kehidupan belajar di pondok pesantren dengan ustadznya ngelawan, itu termasuk akhlak yang buruk tidak? Peraturan pondok yang jelas-jelas bagus tetap dilanggar, itu termasuk akhlak yang buruk nak? Ke masjid datanya sering terlambat, akhlak buruk nak itu? Di kelas ngantuan, akhlak buruk enggak itu? Ketemu ustadz melengos, tahu ketemu ustadz melengos, ndak saliman, ndak nyapa, nah itu termasuk daripada su'i khuluqin, akhlak yang buruk. Jadi ini adab yang pertama. Kita itu sebagai seorang santri hendaknya membersihkan hati kita dari suka bohong, kemudian iri dengki, kemudian akidah yang buruk, kemudian akhlak yang buruk atau jelek. Antum harus hindari. Nah, kata Kiai Hasyim Asy'ari, kenapa kita sebagai seorang santri, adab yang pertama kali harus kita perhatikan adalah membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit yang tadi disebutkan, hasad, iri, dengki, akhlak yang buruk. Itu alasannya liyasluha, untuk memperbaiki bidzalika, dengan hal tersebut, liqabulil ilmi, agar bisa menerima. Qabul itu menerima, liqabulil ilmi, agar bisa menerima ilmu, wa hifdhihi, dan menghafalnya, wal ittila'i, dan meneliti, mentelaah, ala atas daqaiqi, daqaiq itu ada rincian-rincian, detail-detail, ma'anihi, makna-makna ilmu itu sendiri, wal fahmi, dan memahami, li ghawamidhi, sesuatu yang samar-samar yang ada pada ilmu. Jadi adab yang pertama itu kita harus membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit tadi, dari berbagai macam kotoran tadi yang ada dalam hati kita. Itu agar apa? Agar ilmu itu bisa masuk ke dalam diri kita, agar ilmu itu bisa mudah kita hafal, agar kita bisa memahami ilmu sampai sedetail-detailnya. Nah, sampai sedetail-detailnya. Makanya kalau ada santri yang ngafalnya susah, memahami pelajaran susah, kemungkinan masih perlu dibersihkan hatinya dengan banyak zikir, dengan baca Quran, dengan banyak istighfar.